Rekapitulasi pemilu 2024 masih terus berlangsung. Namun, wacana menggulirkan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu terus menghangat. Calon Wakil Presiden Mahfud MD menyebut, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terus mendorong hak angket DPR RI terkait pemilu 2024. Selain hak angket di DPR, Mahfud juga menyebut Megawati meminta proses hukum di Mahkamah Konstitusi disiapkan sebaik-baiknya. Karena Bu Mega itu jauh pikirannya, masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya. Dan sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengklaim ikut mendorong hak angket kecurangan pemilu segera dibahas di DPR. PKB menyebut semua partai di parlemen harus sepakat menggulirkan usulan hak angket karena koalisi Anies Mohaimin saja tidak cukup untuk menggulirkan hak angket. Untuk mendorong mengusung hak angket ini, sebagian teman-teman saya sudah bekerja dimotori oleh Mbak Lulu untuk menyusun beberapa substansinya. Dalam proses ini menjadi penting, kita belum ngomong substansi, belum ngomong apa, supaya memastikan misalnya teman-teman fraksi PDIP yang diinisiasi sebelumnya oleh Mas Ganjar, itu harus menjadi sikap resmi dari fraksi PDIP. Karena kalau misalnya ini baru dari pasangan 01 Koalisi Perubahan, tidak mencukupi nanti di dalam paripurna. Berbeda dengan dua koalisi lainnya, Partai Gerindra menilai dugaan kecurangan pemilu 2024 seharusnya tidak diselesaikan lewat hak angket, melainkan rapat konsultasi DPR dengan penyelenggara pemilu. Untuk apa kemudian angket diselenggarakan untuk mempersangkakan sesuatu yang kita semua juga merasakan di lapangan dan itu bisa dibicarakan atau diselesaikan dalam rapat-rapat konsultasi antara Bawaslu, KPU, DKPP dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, ada sejumlah syarat pengajuan hak angket. Di antaranya, hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang diselidiki dan alasan penyelidikan. Usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna tersebut. Kini publik tinggal menunggu keputusan politik DPR. Apakah akan berani mengajukan hak angket DPR atau hanya gertakan saja? Tim Liputan, Kompas TV. Setelah diwacanakan sejumlah pihak termasuk calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, hingga kini DPR belum juga memastikan akan menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Akankah DPR benar-benar menggulirkan hak angket kecurangan pemilu? Pagi ini akan kita bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 yang juga mendorong partai politik menggunakan hak angket pemilu. Kemudian Andreas Hugo Pariera, politisi senior PDI Perjuangan, Viva Yoga Mawadi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan di studio telah hadir analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arief Nurul Imam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mas, Bapak-Bapak. Ya. Selamat pagi, Mas. Baik. Selamat pagi Pak. Saya ke Pak Saud dulu deh. Pak Saud, alasan Anda dorong hak angket ini dan menyurati sejumlah ketua umum partai politik, memangnya Anda melihat belum ada keseriusan sejauh ini, begitu Pak Saud? Ya, gambar besarnya sebenarnya kan kita mulai tahun 2012 ya. Tahun 2012 itu KPK punya program yang kita sebut politik cerdas dan berintegritas. Tapi agak lamban di tahun 2013-nya, 2014-nya agak lamban. Baru tahun 2015 kita masuk di sana, pimpinan KPK jilid 4.
itu 2015 sampai 2019 itu sangat intensif apa yang kita sebut membangun politik cerdas berintegritas. Mulai dari apa yang kita sebut kajian sistem pilkadanya, kajian undang-undang parpolnya, kemudian rekrutmen, kaderisasi, transparansi, keuangan, partai politik itu kita dekatin. Bahkan kita sampai kepada detail-detail untuk menjaga integritas ini, udah deh partai politik kita kasih, mereka fokus ngurusin negara aja, Oke. negara menganggarkan. Udah sampai ke sana, hitung-hitungannya pun udah cukup detail, dialognya itu. Jadi sampai ke tahun 2019 sebelum saya keluar dari KPK itu kita sudah selesaikan tuh kajian pendanaan parpol. Ini kan semuanya apa yang saya sebutkan beberapa detik lalu itu kan sangat syarat dengan yang kita rasakan menjelang pemilu sesudah pada saat pelaksanaan dan sampai hari ini. Oke. Nah, jadi artinya kemudian kalau kita melihat ada banyak persoalan value, ini kan sebenarnya kan persoalan kita ini persoalan nilai, iya kan? Ya. Apakah nilai pemilu dilaksanakan dengan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, serdana, adil gitu? Disiplin nggak disiplin dong, Oke. iya kan? Terus kemudian mandiri nggak mandiri dong, ada orang yang ngaju-ngajuin anaknya gitu ya, dengan berbagai cara gitu. Jadi kalau saya katakan nilai, hari ini kita bicara nilai, yang kita sebut sebagai 9 nilai kalau kita bicara anti korupsi, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Berani nggak kalau main-main curang? Nggak, itu pengecut namanya. Jadi gitu sebabnya kita mengatakan bahwa ini harus dibenarin, karena kalau nggak akan ada 15 tahun ke depan masalah. Persoalannya adalah kita nggak bisa apa-apa karena memang Undang-Undang Dasar 45 kita udah mengatakan, kamu jangan campur-campur, ini urusan partai politik. Oleh sebab itu kita buat surat itu. Kira-kira gitu. Ya, jadi Anda setuju ya bahwa dugaan kecurangan pemilu ini sebenarnya bagian juga dari dugaan KKN lah ya, begitu kira-kira ya? Yes, absolutely. Ya, lalu sejauh ini bukti kecurangan TSM-nya sendiri sudah ada? Sudah Anda dan tim atau teman-teman yang ada di yang menyurati juga partai politik sudah mengantongi bukti-bukti itu juga menopang dan menyokong partai politik untuk menggulirkan hak angket di DPR? Ya, tentunya akan ada banyak fakta yang bisa dikemukakan. Apakah itu nanti itu dalam perspektif yang kita sebut sebagai nilai intelijennya, untuk kemudian itu menjadi bernilai material, ada beberapa. Itu sebabnya teman-teman di komisi apapun di DPR nanti secara keseluruhan, untuk kemudian dengan angket ini nanti materialnya akan klarifikasi, memanggil bila perlu dengan paksa kalau dia nggak mau hadir pihak-pihak yang kita duga memang memiliki bagian dari yang kita sebut sebagai TSM. Ya. Hampir di semua kementerian ada TSM, hampir di aparat keamanan juga ada TSM, which is itu yang harus kita clearkan. Jadi siapapun memimpin nanti 201 atau 03 untuk kemudian, atau katakanlah ada koalisi apapun bentuknya nanti kita nggak ngerti, karena kecenderungan politik kita ini sangat cair. Betul. Tapi apapun ceritanya kita harus clearkan ini, ya supaya nggak terulang lagi. Itu di pemilu yang akan datang. Baik. Ya, saya ke Bung Andreas. Bung Andreas, kemarin saya menyimak pernyataannya cawapres usungan partai Anda juga, Pak Mahfud MD, bahwa sempat berkomunikasi dengan Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, bahwa Bu Mega sangat mendorong sebenarnya untuk menggulirkan hak angket ini, tapi jangan terburu-buru. Ini artinya apa, Bung Andreas? Ya, pertama saya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Saud tadi. Silakan. Betul, persis apa yang disampaikan oleh Bang Saud sejak tahun 2014. Saya kira beberapa kali Bang Saud termasuk datang ke DPP PDI Perjuangan. Ketika itu kami menerima dan berdiskusi banyak soal pengelolaan partai politik yang transparan, bersih, dan itu kami lakukan gitu di DPP PDI Perjuangan, kami lakukan secara serius sehingga partai sekarang termasuk memperoleh ISO untuk pengelolaan partai. Nah, kemudian berkaitan dengan hak angket ini, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud yang melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri,
tentu bahwa angket ini harus dipersiapkan secara serius, dalam arti bahwa bukan hanya kita menyatakan, membuat statement, tapi komitmen itu perlu dengan diikuti dengan dokumen penyertanya. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Bang Saud tadi juga, gitu, bahwa ini harus diikuti dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi yang akan diangketkan, yang akan dimasukkan sebagai bagian dari hak angket tersebut, gitu. Dan juga tentu apa konsekuensi-konsekuensinya nanti kalau kita lihat di dalam pelaksanaan angket tadi. Di samping itu tentu prosedur di DPR saya kira itu sudah standar. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Kompas TV bahwa ada inisiator. Ya inisiator itu 25 orang inisiasi dari lebih dari satu fraksi. Kemudian disampaikan di paripurna. Nah, prosedur ini yang harus kita lalui. Jadi hak angket ini saya kira penting untuk kita semua, yang menghendaki pengelolaan partai dan sistem kenegaraan kita melalui pemilu ini berlangsung secara jujur, adil dan bersih seperti yang kita selalu dengung-dengungkan, gitu. Dalam prakteknya itu juga terjadi, dan apabila ada hal kelemahan-kelemahannya, ke depan kita harus perbaiki. Seperti siapapun yang memimpin Republik ini, kita harus perbaiki prosedur-prosedur itu, gitu. Ya, termasuk juga teman-teman, saya kira teman-teman bukan hanya dari 03 atau 01, tapi teman-teman dari 02 juga, kita yang berada di parlemen, kita yang berada di dalam sistem ketatanegaraan ini, kita mempunyai kepentingan yang sama untuk pemilu yang lebih baik ke depan. Saya kira ini poin utama daripada hak angket yang harus kita sadari bersama, gitu. Bukan hanya soal kalah menang, gitu. Kalau kalah dan menang itu persoalan biasa di dalam suatu kontestasi, gitu. Jadi ini poinnya, gitu, Mas Rading. Kabarnya 101 halaman katanya naskah akademiknya juga sudah disiapkan ya, Bung Andreas ya? Ya, soal tebal tipis itu teknis, gitu. Tapi yang penting itu dipersiapkan dengan baik. Dan kemudian ya ini melalui prosedur untuk kemudian diajukan di DPR di rapat paripurna nanti. Ya, artinya ada keseriusan lah ya dari PDI Perjuangan untuk mengulirkan hak angket ini, dan terkait tadi tebal tipisnya juga itu tergantung memang isinya, dan kalau kata Pak Mahfud, saya sudah review kata Pak Mahfud dan itu isinya sangat bagus katanya. Jadi tidak perlu saya menambahkan beban lagi di dalam naskah akademik itu. Saya ke Mas Viva. Mas Viva, sebagai pihak yang defensif saya yakin untuk bergulirnya hak angket di DPR ini. Jadi sejauh ini ada upaya dari koalisi pengusung Prabowo Gibran ya, partai-partai koalisi pengusung Prabowo Gibran di parlemen untuk kasarnya menggagalkan lah bergulirnya hak angket ini? Ada dua hal yang akan saya komentari, Mas Nadi. Yang pertama, soal komentar Bang Saud tentang kemandirian partai politik. Sejak awal kami dari Partai Amanat Nasional sangat appreciate terhadap ungkapan pernyataan dari KPK bahwa partai politik perlu mandiri, yang itu dibuktikan dengan adanya negara yang harus membiayai partai politik, karena saat sekarang ini hanya 0,3% saja negara bisa mensuplai partai politik, dan itu jelas-jelas bisa berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi dan kemandirian dari partai politik. Dan sampai sekarang terus akan kita perjuangkan itu agar partai politik bisa mandiri dan bisa menjadi shadow negara yang mampu untuk membangun demokrasi. Yang kedua soal hak angket. Kami dari TKN Prabowo Gibran menyatakan bahwa itu adalah hak konstitusional yang dijamin di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45 pasal 20A, yang menyatakan DPR mempunyai fungsi hak angket, menyatakan pendapat, dan interpelasi. Dan itu di Undang-Undang MD3 juga dinyatakan seperti itu soal hak angket. Jadi hak angket itu adalah hak konstitusional yang melekat pada anggota DPR RI. Karena hak konstitusional, maka kami tidak boleh menghambat, tidak boleh khawatir, tidak boleh menghalang-halangi, silakan saja. Karena hak angket itu adalah jalur politik yang akan ditempuh
Meskipun sekarang ini di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menyediakan lembaga-lembaga negara yang dibentuk undang-undang dalam proses penyelesaian masalah itu ada, yaitu untuk persoalan administrasi apabila ada potensi pelanggaran itu yang akan menyelesaikan adalah Bawaslu. Ketika ada potensi pelanggaran etika penyelenggara itu diselesaikan oleh DKPP dan menyangkut soal sengketa penyelesaian perolehan hasil pemilu itu di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu adalah proses-proses hukum yang akan kita lalui. Proses hukum dalam rangka apa? Untuk mencari kebenaran. Karena untuk mencari kebenaran melalui proses hukum itu sifatnya objektif dan imparsial, yang netral. Tapi kalau mencari kebenaran dalam jalur politik itu sifatnya subjektif dan relatif. Tapi meskipun begitu, silakan saja. Sampai sekarang juga belum ada satu partai politik pun yang mengajukan hak angket. Kami akan menunggu, memonitor perkembangan. Dan saya rasa kalau untuk mencari kebenaran, saya merasakan suasana kebatinan dari teman-teman itu mungkin agak sedikit galau atau kemudian ada beberapa hal yang menyangkut soal proses rekapitulasi penghitungan suara yang belum selesai sampai hari ini. Dan ini menjadi pertimbangan kita yang harus kita selesaikan dahulu karena pemilu secara prosedural belum selesai karena kami semuanya menunggu penetapan hasil rapat pleno KPU berdasarkan manual, itulah yang akan menjadi dasar keputusan hukum tentang siapa yang terpilih di Pilpres. Apabila nanti ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kami juga akan menunggu soal hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kami ini melangkah melalui proses hukum dalam rangka untuk mencari kebenaran yang objektif dan imparsial, dan itu tetap akan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang artinya Partai Amanat Nasional mengarahkan semua ini kepada kanal hukum gitu ya. Untuk kanal politik ya memang itu hak masing-masing anggota DPR, tapi tidak akan ada proses untuk menghalangi itu, silakan saja karena itu hak juga konstitusional dari masing-masing anggota DPR. Tapi saya ke Mas Arief, kalau melihat hari-hari ini sepertinya publik menganggapnya begitu. Partai-partai politik yang ada di parlemen ini terkesan maju mundur begitu. Selain alasan tadi masih menunggu hasil penghitungan suara tanggal 20 Maret. Anda melihatnya ada alasan lain soal ini? Ya, kalau melihat wacana hak angket yang bergulir di tengah masyarakat maupun yang digulirkan oleh partai politik terutama dari pendukung paslon 01 dan 03, memang publik akan membaca bahwa angket ini akan dibaca sebagai upaya keseriusan untuk melihat apakah terjadi kecurangan dalam pemilu 2024 kemarin. Upaya ini tentu patut kita apresiasi, namun demikian ada juga asumsi bahwa hak angket ini cuma digunakan sebagai bergen politik untuk menaikkan posisi tawar di hadapan kekuasaan hari ini maupun pemenang pemilu di 2024 kemarin. Kalau melihat konfigurasi di parlemen hari ini, sejatinya potensi hak angket ini untuk lancar di Senayan sebetulnya cukup potensial. Ada 308 kursi DPR RI, di mana itu lebih dari separuh dari koalisi 01 dan 03 bisa mengusung hak angket dan mengegulkan hak angket ini. Masalahnya, apakah kemudian partai politik baik dari pendukung 01 maupun 03 ini semua konsisten dalam mengusung hak angket? Bisa jadi potensi untuk masuk angin di tengah jalan juga cukup terbuka lebar. Itu yang menjadi kekhawatiran publik. Maka Pak Andreas, Pak Said Situmorang, publik harus mengawal partai politik mana yang konsisten dan serius terhadap hak angket ini. Jangan sampai kemudian hak angket sebagai bergen politik yang lagi-lagi kita dirugikan sebagai publik, Mas. Kalau dijadikan bargain politik, Anda melihat partai politik mana yang sekarang? Kalau saya sih melihat partainya Bung Andreas misalnya, ini cukup serius untuk menggulirkan hak angket. PDIP saya yakin serius. Kalau Anda arahnya partai politik mana yang menjadikan hak angket ini sebagai bargain politik di tengah isu bergulirnya hak angket di DPR? Ya, kalau kemarin di DPR kita lihat partai politik yang mewacanakan hak angket atau mengusulkan hak angket ada PDIP, PKB, dan PKS. Sisanya Nasdem dan P3 tidak
menyuarakan tentang hak angket agar dibahas di DPR. Belum tegas begitu ya? Belum tegas, artinya ada potensi bahwa Nasdem dan P3 tidak akan konsisten mendukung hak angket ini. Ini yang dikhawatirkan jadi masuk angin. Saya minta komentar Pak Saud. Pak Saud, kalau memang jadi alat bargain, surat yang kemarin juga disurati oleh 50 tokoh masyarakat, ini apakah juga menguatkan, meyakinkan partai politik ini jangan sampai hak angket ini hanya jadi alat bargain gitu kira-kira? Ya, yang utama kan kita tegaskan di baris akhir dari Ya, surat saya baca, yang kita ajukan itu kan adalah bagaimana kita menyelamatkan pemilu. Itu dulu gambar besarnya. At the end kemudian nanti terjadi pertemuan di kereta api, kita nggak bisa marah-marahin Pak Andreas Pereira juga kalau itu terjadi gitu loh. Oke. Ya kan, tapi ini persoalannya pertama, kita nggak mau ini terulang kembali. Soal nanti ada apapun ya, Anda orang boleh sebut masuk angin atau apapun namanya. Tapi yang pertama kita berharap, makanya kemarin kan saya di beberapa TV bilang with all due respect gitu ya, please Pak Ketua Ibu Ketua Pimpinan Partai, sudi apalah kiranya, kita kan begitu tuh sampai bahasanya ya, sudi apalah kiranya melaksanakan apa yang kita sebut dalam surat itu seperti hak angket untuk kemudian supaya kita bisa memastikan bahwa pemilu berjalan dengan baik untuk masa depan. Dan which is itu kita berharap karena Ibu Mega paling memiliki banyak pasukan di sana, itu nomor urutnya atas gitu. Walaupun kita debat nih pakai huruf lah, berdasarkan huruf juga boleh lah gitu ya. Kalau di dalam kaitan namanya. Tapi maksud saya adalah bahwa kecurangan itu kan sangat vulgar. Iya nggak? Ya. Kecurangan kita bisa debat 3 hari tentang itu. Betul, kita bisa debat 3 hari. Mau dari mana kita mulai? Mulai dari 2 tahun sebelumnya, bagaimana kita mencoba mengkooptasi abdesi, perlu kita jelaskan itu. Bagaimana akhirnya ujungnya juga ada berupaya menyajikan data, ada 110 juta data yang katanya setuju untuk kemudian perpanjangan dan seterusnya. Dan itu kan ikutannya ada, trickle-nya ada. Jadi maksud saya, itulah sebabnya nanti teman-teman di DPR yang bisa mengklarifikasi, memanggil dan menjelaskan bahwa sebenarnya yang kita lihat sekarang ini sebenarnya kita jadi juga bisa salah. Oleh sebab itu jalan yang paling penting adalah memanggil mereka, itu kewenangannya ada di DPR, teman-teman di sana, dan itu dijamin oleh undang-undang. Jadi jangan buru-buru skeptik juga apapun yang terjadi di ujung dari, sebab ini kan cair nih, bahkan ada orang bisa pindah-pindah partai politik kok. Jangankan dia pindah-pindah koalisi, partai politik pindah-pindah biasa tuh di Indonesia kayak begitu. Itu sebabnya kita kan kemarin hanya menjaga politik cerdas berintegritas itu lebih kepada tanggung jawab negara, terus kemudian baru tanggung jawab partai politiknya sendiri. Jadi ini ada kompleksitas yang menurut saya harus kita pahami dulu, bahwa ini please, ini untuk Indonesia, bukan soal 01, 02, 03. Ini kan sejarah, ini sejarah yang akan kita tulis nanti, yang akan kita baca. Kemarin saya ketemu dengan beberapa anak-anak katakanlah di BEM, mereka ketawa-ketawa gitu. Kamu jangan ngetawain gue, lu menang gue kolonial, lu milenial gitu. Gitu loh. Tapi mereka melihat itu, cuman kan dia nggak bisa apa-apa gitu loh, gitu Mas. Ya, jadi jangan bicara dulu 01, 02, 03, tapi ya ini untuk perbaikan demokrasi gitu kira-kira Pak Saud. Ya, tapi supaya nggak dianggap masuk angin, supaya nggak dianggap juga ini hanya jadi alat bargain kalau kata Pak Mas Arief tadi, saya akan tanya juga ke Bung Andreas, bagaimana komunikasi dengan partai-partai politik lain, terutama yang sampai saat ini belum dengan tegas secara kasat mata bersikap menyatakan bahwa hak angket ini akan digulirkan dengan serius di DPR. Bagaimana komunikasinya dengan partai-partai politik lain? Tapi saya akan tanya itu setelah jeda nanti ke Bung Andreas. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Ya, kalau tadi kata Pak Saud, singkirkan dulu pesimisme tentang bergulirnya hak angket ini, hanya dibilang nanti masuk angin atau tidak serius atau anggapan-anggapan lain. Tapi supaya tidak dibilang masuk angin, tidak serius begitu ya, saya akan tanya ke Bung Andreas, komunikasi PDI Perjuangan sejauh ini sebagai yang kita kenal sebagai inisiator dimulainya
isu hak angket di DPR ini, bagaimana komunikasi dengan partai-partai politik lain, terutama yang belum tegas menyatakan bahwa angket ini perlu bergulir di DPR, Bung Andreas? Komunikasi itu jalan, artinya tidak selalu semua komunikasi itu diungkapkan ke publik, tapi komunikasi interpersonal antara pimpinan partai, terutama antar sekjen partai itu berjalan. Nah, tapi saya ingin sampaikan juga bahwa hak angket ini kan hak yang tadi juga disinggung oleh Mas Viva Yoga, bahwa ini hak DPR. Dan hak DPR ini adalah representasi dari hak dari publik, representasi dari masyarakat. DPR wakil rakyat. Sehingga DPR wakil rakyat. Sehingga penting sekali, saya harus katakan penting sekali bahwa dukungan dari masyarakat itu penting. Seperti yang disampaikan oleh Bung Saud tadi gitu. Bahwa dukungan dari masyarakat, bahwa masyarakat pun melihat bahwa ini penting. Penting untuk bukan soal siapa kalah siapa menang, tapi untuk bagaimana pelaksanaan pemilu kita ke depan nanti. Dan poin ini yang saya kira saya sangat apresiasi dari awal gitu, sejak Mas Ganjar menyampaikan wacana ini, saya melihat bahwa dukungan dari publik itu sangat penting untuk supaya bisa hak angket ini bisa berjalan gitu. Karena ini bukan dirasakan oleh kami sebagai pelaku di dalam pemilu ini gitu, tapi juga oleh publik yang merupakan stakeholder penting, stakeholder utama dari pelaksanaan pemilu ini gitu. Karena kalau kita bicara di mana tempatnya rakyat itu berdaulat, yaitu di pemilu. Dan disitulah saya kira poin penting dari angket ini gitu. Kalau kita lihat bahwa angket ini ada kaitan atau berkaitan dengan poin utama adalah pelanggaran-pelanggaran di dalam indikasi-indikasi pelanggaran di dalam pelaksanaan pemilu gitu. Karena itu sangat erat kaitan dengan hak rakyat, yaitu rakyat yang berdaulat. Dan kami adalah pelaku-pelaku di dalam perjalanan proses pemilu ini. Kita lihat dari sebelum, pada hari H, dan pasca hari H yang sekarang masih berlangsung sampai sekarang. Baik. Lalu bagaimana respons Anda dengan anggapan tadi juga salah satunya dari Mas Arief, bahwa ada bargain politik, sebenarnya hak angket ini juga hanya dijadikan bargain politik oleh sejumlah atau sebagian partai politik yang terutama belum menyatakan sikap dengan tegas hingga hari ini? Ya namanya lembaga politik, bargain politik itu mungkin saja terjadi. Tapi saya menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Arief itu sebagai sebagai vitamin yang untuk mendorong bahwa ini bisa terwujud gitu. Bahwa ini adalah challenge yang disampaikan oleh Mas Arief, itu adalah challenge untuk bahwa ini bisa berjalan. Bahwa bargainnya itu kemudian terjadi itu ya kita lihat nantilah setelah itu apa modus daripada bargain itu gitu. Tapi bahwa ini bisa dilakukan, saya kira ini satu hal yang penting untuk dilihat juga oleh masyarakat. Inilah bentuk akuntabilitas politik kita dari lembaga perwakilan rakyat terhadap masyarakat gitu. Ya, Mas Viva, kalau kita bicara soal kecurangan pemilu, saya yakin tidak hanya konteksnya untuk pemilu presiden saja, tapi pemilu legislatif dan juga banyak hal lainnya. Kita ketahui sekarang akhir-akhir ini, hari-hari ini kemarin banyak sekali saksi partai politik, termasuk juga dari partai politik Anda mungkin Mas Viva, yang protes kepada penyelenggara pemilu bahwa ini tidak transparan, penghitungannya juga tidak akurat, begitu dan segala macamnya. Saya ingin tanyakan dalam konteks itu, jika memang hak angket ini bergulir, baikkah untuk pendidikan politik bagi masyarakat dan juga publik dalam konteks juga kualitas demokrasi yang lebih baik ke depannya? Karena hak angket itu adalah jalur politik, semestinya harus diarahkan pada bagian dari proses pendidikan politik rakyat. Jangan sampai kemudian rakyat menilai karena hasil Pikon yang 01, 03 kalah, kemudian lahir hak angket. Nah itu kan menjadi suasana yang kurang mengenakan, karena kalah maka menempuh jalur politik melalui hak angket. Nah bagi kami kan kita sudah mengetahui karena itu hak konstitusional, tetapi bagi sebagian masyarakat tidak salah juga menilai hal seperti itu. Karena kalau untuk mencari kebenaran yang objektif, yang imparsial, ya lewat jalur hukum, bukan lewat jalur politik. Tapi itu menjadi bagian penting juga dalam proses pendidikan politik rakyat, biarlah rakyat itu menilai. Soal kecurangan, sekali lagi kami akan taat patuh pada peraturan perundang-undangan melalui jalur hukum yang objektif dan imparsial, karena itu akan lebih memberikan manfaat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Bu Mega waktu di Pilpres, waktu kalah juga tidak
tidak memakai jalur politik angket. Pak Prabowo waktu itu kalah di Pilpres juga tidak memakai jalur angket. Jadi kita masih memonitor itu apakah hanya Pilpres saja ataukah Pilpres dan Pileg atau secara keseluruhannya kami belum tahu, karena ibaratnya semuanya masih menunggu PDI Perjuangan dari politik 01, PKB, Nasdem, PKS masih menunggu di mobil angkot, menunggu sopirnya Bang Andreas. Nah, begitu Bang Andreas datang, jangan sampai penumpang turun di jalan nanti jadi berapa. Ya, jadi intinya bahwa ini adalah political game dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di DPR, karena DPR itu adalah lembaga politik, seluruhnya pasti bernuansa politik. Kalau kemudian ada asumsi yang menyatakan biarlah ini hak angket untuk menyelesaikan masalah, saya tidak yakin. Apapun keputusan hak angket itu pasti akan ada masalah, karena itu adalah lembaga politik. Ya, kita tunggulah perkembangan selanjutnya. Oke. Tapi Mas Viva, kalau saya lihat Partai Amanat Nasional juga sebagai partai Anda ini menilai eksistensi kecurangan pemilu itu sebenarnya ada, hanya kanalnya disalurkan melalui jalur hukum gitu ya, lewat Bawaslu dan juga Mahkamah Konstitusi. Artinya PAN sendiri melihat eksistensi kecurangan pemilu di pemilu 2024 sendiri ada ya? Ya, kalau kecurangan sih seluruh eksponen peserta pemilu juga dalam tanda kutip juga sengaja atau tidak melakukan hal itu. Gitu. Makanya bagi kami akan menggugat beberapa dapil yang kami merasa dirugikan, karena kami ini bekerja, berjuang sesuai dengan aturan, tapi kemudian ada persoalan ya, menyangkut rekapitulasi, menyangkut penyelenggara, menyangkut nilai-nilai yang kemudian berbeda. Kami protes dan kami nyalurkan ke lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang, ke Bawaslu, ke DKPP, dan nanti terakhir kami berujung ke Mahkamah Konstitusi apabila masih belum selesai. Karena buat kami itu adalah merupakan jalur terbaik dalam proses untuk peningkatan pendidikan politik rakyat. Baik, itu tadi yang ditegaskan juga oleh Pak Saud bahwa berbicara kecurangan lupakan dulu 01, 02, 03 soal dukungan politik. Karena ini untuk perbaikan kualitas demokrasi. Terakhir saya ke Mas Arief. Jadi kalau biar supaya partai politik ini nggak dianggap hanya sebagai alat bargain begitu untuk menggulirkan hak angket, apa yang harus disikapi oleh partai politik di parlemen? Ya, saya kira ketika hak angket ini muncul dan diinisiasi di parlemen, agar tidak menjadi tuduhan sekedar bargain politik, tentu hak angket ini perlu diwujudkan oleh partai pengusung, PDIP, Nasdem, PKB, PKS. Sesegera mungkin begitu? Sesegera mungkin, kalau kemudian tidak hanya sebagai gertak politik. Kalau kemudian itu hanya gertak politik dan menguap seperti Mas Viva Yogata diangkut penumpang turun di jalan dan akhirnya batal, tentu tuduhan ini sebagai bargain politik tidak terelakkan. Tetapi apapun hasilnya, hak angket ini sebagai hak politik yang bisa digunakan untuk mengurai atau menyelidiki dugaan kecurangan pemilu tentu sah-sah dan patut diapresiasi oleh publik. Karena itu juga akan memberi edukasi dan pendidikan politik bagi bangsa dan negara ini. Oke, dalam konteks pendidikan politik, yang bisa diberikan dari hak angket yang disaksikan oleh publik nanti jika bergulir, apa yang bisa dipetik oleh publik dari hak angket ini? Saya kira ketika hak angket ini terjadi, proses hak angket akan digelar, tentu akan ada pihak-pihak yang dipanggil oleh DPR, dari penyelenggara pemilu, dari pihak-pihak yang dituduh melakukan kecurangan akan dipanggil DPR, dan kemudian kalau itu dibuka forum terbuka, tentu akan terjadi perdebatan dan bisa disimak oleh publik sejauh mana kecurangan itu terjadi, apakah sekedar tuduhan atau kemudian memang kecurangan itu benar-benar terjadi. Proses perdebatan di DPR itulah yang kemudian menjadi salah satu bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat. Baik, terakhir Pak Saud, saat ini publik tentu menanti, termasuk kita, termasuk Anda, hak angket ini bergulir DPR. Tapi yang saya ingin tanyakan sama juga dengan yang saya tanyakan ke Mas Arief tadi. Kalau dari kacamata tokoh masyarakat, pendidikan
politik yang paling bisa diambil dari bergulirnya hak angket ini di DPR apa saja Pak Saud kira-kira? Ya, kita harus meyakinkan bahwa negeri ini sangat ditentukan oleh partai politik, apapun partainya, sekecil apapun suara mereka. Sebab mereka akan berdebat di sana. Dan itulah bagian dari check and balance. Itulah bagian cara kita menghindari apa yang kita sebut sebagai konflik of interest. Konflik of interest ini yang terjadi mulai dari saat awal sekali kita melaksanakan election ini gitu. Jadi sekali lagi tempat untuk melakukan check and balance, mendismiss apa yang kita sebut sebagai konflik kepentingan tadi, itu kan sebenarnya tujuan utama dari angket ini. Karena bagaimanapun kalau kita mau melihat ke depan, apa yang kita ingin ciptakan dari politik yang berintegritas yang kita sudah impi-impikan sejak mulai 12 tahun yang lalu ya. Di mana juga Mas Viva tadi sudah menjelaskan mereka sudah berupaya menjaga partainya, bahkan PDIP sudah punya ISO. Kemudian mereka begitu seriusnya di partainya, di luaran dirusak. Kemudian kita diam, enggak dong, enggak boleh. Jadi kita harus sama-sama menjaganya. Nah tempatnya adalah, sekali lagi, kita hanya berharap di partai politik saat ini, apapun partainya. Untuk kemudian kita melihat, memberi edukasi kepada publik sesuai dengan pertanyaan tadi, oh iya Indonesia ternyata masih mempunyai marwah di dalam melaksanakan memilih pemimpin negaranya sehingga nggak didelegitimasi oleh masyarakat. Ini yang kita mau tegakkan, legitimasi dari presiden terpilih dan DPR-nya sendiri dan partai politiknya. Dan itu yang saya pikir yang paling supreme yang harus kita capai, gitu Mas. Baik, lalu yang kita bisa saksikan hari-hari ini adalah pendidikan politik yang juga berjalan di institusi penyelenggara pemilu. Ini yang harus juga punya punya concern bagaimana penyelenggara pemilu bisa menyelenggarakan saat ini penghitungan suara ya dengan transparan, karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempertanyakan bagaimana proses penghitungan suara yang tidak transparan oleh penyelenggara pemilu, ditambah pengawasannya juga yang kurang optimal dari Bawaslu. Ini yang juga harus kita dorong, sama-sama kita kawal, yang juga nanti kalau bergulir hak angket bisa juga sama-sama di challenge begitu ya, apakah sudah optimal pelaksanaan penyelenggaraan pemilu oleh institusi penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan pemilu 2024. Dan tentu saja untuk manfaatnya ke depan, menjaga kualitas demokrasi yang lebih baik. Terima kasih bincang-bincangnya pagi hari ini Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, yang juga mendorong parpol menggunakan hak angket pemilu di DPR. Lalu Andreas Hugo Parera, politisi senior PDI Perjuangan, Mas Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan studio analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arief Nurul Imam telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.